Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk soal bilangan bulat kelas 7 SMP. Bagi kalian yang sebelumnya belum menonton video mengenai materi bilangan bulat, tontonnya itu dulu ya, biar kalian makin paham pada pembahasan soal kali ini. Bagi kalian bisa melihat link videonya di deskripsi box. Kita langsung saja mengerjakan soalnya bersama-sama. Soal latihan yang pertama ini kita akan mengurutkan dari nilai terendah sampai tertinggi. Jadi untuk mengurutkan dari nilai terendah sampai tertinggi, kita lihat terlebih dahulu review bilangan-bilangannya. Di sini ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan bilangan nol. Jadi di sini tentu saja kalau mau dari terendah hingga tertinggi, itu yang pertama, yang paling rendah itu bilangan bulat negatif. Di sini terdapat negatif 200, negatif 201, negatif 5, dan negatif 10. Yang paling rendah di sini yaitu negatif 201 ya. Karena pada bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya, nilainya akan semakin kecil atau rendah. Jadi di sini selanjutnya negatif 200. Yang kedua, kemudian selanjutnya yang negatif sisa negatif 5 dan negatif 10. Yang lebih rendah itu negatif 10 ya. Negatif 10, kemudian negatif 5. Kemudian bilangan 0 yang lebih rendah. Kemudian bilangan 30, baru 37. Sudah ya, berarti ini mudah kan? Yang penting kalian teliti. Kemudian yang B ini sama dengan yang A. Jadi kita akan urutkan dari terendah, berarti kita lihat bilangan negatifnya ada negatif 200, negatif 300. Jadi yang lebih rendah itu negatif 300. Kemudian selanjutnya negatif 200. Kemudian tersisa bilangan bulat positif. Berarti yang paling rendah itu pada bilangan bulat positif yang bilangannya paling kecil. Di sini yang paling kecil itu 7. Kemudian 33. Kemudian 45. Dan yang terakhir bukan, salah. Habis 45 ada 100 dulu, baru 203 ya. Mudah kan? Sekarang kita lihat yang latihan soal yang kedua. Kalau ini mah cuma kebalikannya aja. Kalau ini dari tertinggi sampai terendah. Jadi kalau mau yang tertinggi kita lihat dulu bilangan bulat apa? Bilangan bulat positif. Jadi di sini kita lihat bilangan bulat positifnya ada 37, 477, dan 5. Berarti yang paling tinggi itu adalah 477. Kemudian 37. Kemudian yang terakhir bilangan bulat positifnya itu 5. Nah, kemudian selanjutnya bilangan bulat negatif tersisa minus 7, negatif 100, negatif 107, dan negatif 2. Yang paling tinggi pada bilangan bulat negatif itu yang bilangannya paling kecil. Jadi di sini negatif 2. Kemudian selanjutnya di sini negatif 7. Kemudian negatif 100. Barulah negatif 107. Ya, mudah ya. Untuk yang B ini sama saja dengan yang A. Di sini kita lihat bilangan bulat positifnya ada 77, 55. Jadi yang pertama itu adalah angkanya 77 yang paling besar. Kemudian 55 yang kedua. Kemudian 0, barulah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ada negatif 22, negatif 107, negatif 4, dan negatif 3. Yang paling kecil
bilangannya itu yang memiliki nilai yang paling besar, berarti negatif 3. Kemudian negatif 4. Kemudian negatif 22. Dan yang terakhir itu negatif 107. Mudah kan ya? Kakak yakin kalian bisa kalau misalnya kalian teliti. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Latihan soal 3, diketahui bilangan A itu, kita tulis kembali ya, diketahuinya. A itu adalah 459 A, B, C. Kemudian B itu adalah sama dengan 79.000 E, F, G. Dan C itu sama dengan 637 E, F, G. Nah, jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, kita disuruh mengurutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Jadi kita akan mengurutkan A, B, C dari yang terkecil. Di sini kita lihat kalau A itu dia mengandung 6 angka. Kemudian B itu mengandung 5 angka. Kemudian yang C mengandung 5 angka juga seperti B. Di sini dapat kita lihat tentu saja A itu otomatis angka bilangan yang paling besar karena dia mengandung angka yang paling banyak. Nah, berarti kita mau lihat yang paling kecil di sini ada B, B dan C. Kalau yang B itu dia di sini 79.000 EFG dan C 63.000. Dari angka pertamanya dapat kita lihat di sini perbandingannya itu 70-an dan 60-an. Berarti yang lebih kecil C ya dari B. Jadi yang pertama C. Kemudian antara B dan A yang lebih kecil tentu saja B karena mengandung angka yang lebih sedikit. Dan yang terakhir itu adalah A. Jadi urutannya C, B, kemudian A. Mudah kan? Latihan soal yang keempat, andai simbol K mewakili suatu angka. Tentukan kemungkinan nilai K agar bilangan ini lebih besar dari ini. Nilai kemungkinan K. Nah, K ini berada di sini. Nah, kita akan lihat kemungkinannya. K ini posisinya sama dengan angka 6 ya. Betul? Ya, betul. Jadi sini kita bandingkan satu-satu angkanya. 1. Di sini kita tulis lagi deh. 1, 2, 3, 7, K, 5, 2. Dengan 1, 2, 3, 7, 6, 5, 2. Di sini kita lihat angka pertamanya sama. Seratusan, 20-an, 3.000-an, 3. Kemudian di sini 1000-an, 200-an, 30-an. Di sini 7, kemudian K dan 6, kemudian 5 dan 2. Berarti di sini yang menentukan nilai K ini ya. Agar angka ini harus lebih besar dari ini. Berarti di sini kemungkinan K supaya lebih besar dari 6 berarti ada kemungkinan K itu disubstitusi dengan angka 7, angka 8 dan angka 9 ya. Sehingga bilangan ini bisa lebih besar dari ini. Mudah kan ya?
Kemudian latihan soal yang 5, isilah titik-titik di bawah ini. Nah, jadi ini ada bilangan yang A, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Berarti yang bilangan bulat positif tentu saja lebih besar ya dari bilangan bulat negatif. Bilangan yang B, bilangan bulat negatif 101 dengan negatif 200. Nah, di sini negatif 101 lebih besar dari negatif 200 ya. Kemudian yang C di sini ada 27.134 dengan 20.799. Kita lihat dari angka pertamanya 20-an. Di sini 7 ribuan. Di sini sama 2 dan 2, 7 dan 0. Oh, berarti tentu saja yang C sudah lebih besar ya dari yang sisi kiri sudah lebih besar dari yang sisi kanan ya. Karena ini 27, sedangkan ini 20.000. Kemudian yang D sama-sama angka negatif. Di sini angka pertamanya 3, kemudian 2, kemudian 4, masih sama sejauh ini. Nah, kemudian 9 dan 8. Pada bilangan bulat negatif, kalau semakin besar bilangannya, berarti angkanya semakin kecil. Berarti tandanya minus 324.979 lebih kecil dari minus 324.899. Mudah ya. Kemudian selanjutnya latihan soal yang ke-6. Diketahui angka 7, 8, 5, dan 1 akan kita susun. Akan disusun menjadi dua bilangan yang berbeda. Bilangan pertama disusun berdasarkan 4 angka tersebut dengan urutan angka terbesar hingga angka terkecil. Jadi kita tulis dulu terbesar berapa? 7, 8, 5, 1. Berarti 8, 7, 5, 1. Itu bilangan 1. Kemudian bilangan kedua disusun berdasarkan 4 angka tersebut dengan urutan dari angka terkecil hingga terbesar ya. Jadi bilangan kedua itu terkecil berarti kebalikannya 1, 5, 7, 8. Berapa jumlah dari kedua bilangan tersebut? Jadi kita akan menjumlahkan bilangan ini. Kita jumlahkan saja. 8 ditambah 1, 9. 5 ditambah 7 itu 12. 2 disimpan 1. 5 ditambah 7, 12 ditambah 1. 13, 3 simpan 1, 8 ditambah 1, 9 ditambah 1, 10. Jadi jawabannya adalah 10.329. Mudah ya. Kemudian latihan soal yang ketujuh, tentukan hasil dari 175 ditambah 50. Kita tulis 175, karena ini merupakan bilangan bulat positif, keduanya kita tinggal jumlahkan saja bilangan tersebut. 5, 7 ditambah 5, 12. Nah, jawabannya 225. Yang B ini ada gabungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi pertama-tama kita akan membuka kurung ini terlebih dahulu, ada negatif bertemu dengan negatif di sini. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu 30 ditambah 50. Negatif bertemu negatif menjadi positif 30 dikurang 5. 30 ditambah 50, 80. 80 ditambah 30, 110. 110 dikurang 5, 105. Jadi jawabannya 105 ya. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Masih latihan soal 7 dengan bentuk yang C. Di sini kita buka dulu kurungnya ya. Di sini berarti kita tulis dulu 170. Negatif bertemu negatif menjadi positif 50. Kemudian negatif 200. Positif bertemu negatif di sini menjadi negatif 7. Nah, kita hitung. Di sini saja 170 ditambah 50 itu
7 ditambah 5, 2 simpan 1, 220 dikurang 200, jawabannya 20, dikurang 7, pinjam 1, 10, 10 dikurang 7, 3. Jadi jawabannya adalah 13 ya. Kemudian yang D ini kita sama saja dengan yang C. Di sini kita tulis lagi 100. Minus ditambah minus bertemu minus jadi positif 20. Minus bertemu minus jadi positif 50. Positif bertemu minus menjadi minus 45 minus 35. Nah, kita jumlahkan di bagian sini saja. 100 ditambah 20, 120 ditambah 50, 170. 170 dikurang 45, kita pinjam 1, sisa 6. Kita pindahkan 10 di sini jadi 5. 6 kurang 4, 2. 125 dikurang 35. Dikurang. Di sini 0, kita pinjam ini 1. Jadi di sini 12. 12 dikurang 3, 9. Jadi jawabannya itu 90. Yang ini, yang D ya. Yang C 13, yang D 90. Kita lanjut lagi. Latihan soal 8. Ana ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol. Jadi di sini ada tempat untuk menimba air. Kita gambar tempat menimba air ya. Ini tanah. Nah, tanah. Ana ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 3 meter di atas permukaan tanah. Anggap saja di sini katrolnya. Nah, tinggi katrolnya ini kita gambar 3 meter di atas permukaan tanah. Dan permukaan air 5 meter di bawah permukaan tanah. Di bawah sini permukaan airnya ya, anggapnya ini. Sedikit bengkok. Anggaplah di sini airnya gitu. Jadi ke sini tuh 5 meter gitu. Ini permukaan tanah, permukaan airnya itu di sini 5 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan tanah ke katrol? Jadi di sini kalau ada 1 tali, berapa panjangnya? Berarti kita tinggal jumlahkan saja ya. 3 ditambah 5. Jadi 8 meter panjang tali. Ini anggapnya 1 tali ya. Ke sini ya. Kemudian latihan soal yang ke-9 ini. Di sini ada perkalian dan pengurangan. Ini kita bisa kerjakan dulu yang di dalam kurung. Bisa begini. 20 dikali 20 dikurang 15 itu adalah 5. 20 dikali 5 itu adalah 100. Mudah. Kemudian yang ini kita buka kurungnya dulu lagi. Seperti yang di atas juga boleh. Dikali minus 2 ditambah 100. Berarti minus 7 dikali minus 2. Minus dikali minus jadi positif. Positif berapa? Positif 14 ya. 14 ditambah 100. Berarti 114 jawabannya. Kemudian ini 4 ditambah, sini kita tulis dulu 4, kemudian ditambah 100 dikurang 2, itu 98 dikali 5 ya. Kita kali dulu ya, 98 dikali 5. 5 kali 8, 40. 9 kali 5, 45. 45 ditambah 4, 49. Jadi di sini sama dengan 4 ditambah 490. Sama dengan
494 ya jawabannya. Kemudian yang D ini minus 24. Minus ketemu minus jadi positif. 84 ditambah 5 dikali 4, 20 dikurang 100. Nah, di sini ada 84 dikurang 24, yang ini kita kerjakan yang ini, itu 0, 60, terus 60 kita ditambah 20, 80. Kemudian di sini kurang 100 ya. 80 berarti kita 100 kurang 80 100 kurang 80, 20 ya. Berarti di sini minus 20 jawabannya ya. Kemudian latihan soal 9 yang E. Di sini sudah ada campuran antara perkalian, pertambahan, pembagian, dan pengurangan. Jadi kita akan tulis terlebih dahulu. Di sini dapat kita kerjakan yang ini 2 kali 8, 16. Ditambah 16 bagi 2, 8. Dikurang 100, ditambah, nah ini kita kerjakan dulu dari dalam. Di sini 7, minus bertemu minus, dia jadi positif ya. Berarti ditambah 7 ditambah 2. Kemudian 16 ditambah 8 itu 32 jawabannya. Dikurang 100 ditambah 7 ditambah 2 itu 9. Nah, jadi sini dapat kita lihat ya angka 100 lebih besar ya. Jadi kita bisa, pertama kita tambahkan dulu ini. 32 ditambah 9 itu jawabannya 41. Jadi kita akan kurangkan 100 kurang 41. Kita pinjam 9, 10, 9, 5. Jadi 59, tapi karena angka bilangan yang lebih besar itu 100 dan angkanya negatif, jadi jawabannya negatif 59 ya. Kemudian yang F ini ada 4 kali 5 ditambah 2, 7, tambah 2 dikali 5 dikurang 3, 2, tambah 16 bagi 2, 8. Nah, 4 kali 7 itu 28. Iya, betul, 28. Ditambah 2 kali 2 itu 4, ditambah 8. 28 ditambah 4 tambah 8, 12 ya. Jawabannya 40. Kemudian latihan soal yang ke-10, diketahui bilangan bulat positif A terdiri dari 4 angka. A itu 4 angka. Kemudian positif 4 angka, B itu negatif 7 angka. Mana yang lebih besar? Antara A dan B. Jawabannya adalah positif 4. Positif yang 4 angka, karena tentu saja bilangan bulat positif lebih besar dari bilangan bulat negatif ya, walaupun angkanya lebih banyak yang negatif. Mudah ya. Kemudian latihan soal 11. Tentukan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50. Nah, tentu ini sangat sulit ya jika kita tambahkan secara manual satu per satu. Untuk itu, cara yang paling mudah kita akan menggunakan metode operasi asosiatif ya. Jadi kita akan mengelompokkannya. Di sini kita lihat angka 1, 2, 3, 48, 49, 50 ya. Kita lihat yang ini 1,
dan 50. Kalau kita jumlahkan itu jadi 51. Kalau 2 dan 49 kita jumlahkan 51 juga. 3 dan 49 kita jumlahkan jadi 51 ya. Jadi di sini kita akan melihat pasangan-pasangannya total ada berapa pasang. Soalnya yang kita temukan polanya itu angka pertama dengan angka terakhir dijumlahkan 51 sama dengan angka kedua dijumlahkan dengan angka kedua terakhir, angka ketiga dijumlahkan dengan angka ketiga terakhir itu sama. Jadi di sini kita tinggal hitung ada berapa banyak ya pasangannya. Nah, di sini kita hitung ada berapa banyak pasangan. Berarti 1, 51. 1, 50, 2, 49, 3, 48, 4, 47, 5, 46, 6, 4, 5, 7, 4, 4, 8, 4, 3, 9, 4, 3, 4, 2, 10, 4, 1, 11, 4, 2, 12, 40, 39, 13, 38, 14, 37, 15, 36, 16, 35, 17, 34, 18, 33, 19, 3, pasangannya 19 dengan 32, 20 dengan 31, 21 dengan 32, kemudian 22 dengan 30, 23 dengan 29, 24 dengan 28, 25 dengan 25 dengan 27, 40, tunggu salah, bentar ya, 36, 37, 34, 33, 34, 31, ini sini 30, salah, 30, ini 29, ini 28, ini 27, ini 26. Nah, jumlahnya kan masih 25, 26 masih 51 ya. Kalau kita lanjut di sini sudah bukan 26 ya. Jadi sudah betul ini 1 kita jumlahkan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi ada 25 dikali 51 ya. Jadi kan ini kalau kita mau jumlahkan satu-satu agak ribet ya. Jadi kita hitung aja gitu. Ada berapa jumlah dari 51 itu gitu. Jadi sini 25 dikali 51, 5, 2, 5, simpan 2, 2 kali 5, 10, 10 ditambah 2, 12. Kita jumlahkan 5, 7, 12. Jadi total dari ini adalah 1275 ya. Mudah kan ya? Kemudian latihan soal yang ke-12, Y merupakan selisih dari 700 dikurang 599. Berarti di sini Y itu sama
sama dengan 700 dikurang 599 ya. 6, 9, 10, 1, 0. Berarti yaitu 101. Nilai Y lebih dekat dengan A, B, C, D. Jadi yang lebih dekat dengan yang mana? Pertama kita hitung nilainya dulu. Di sini berarti yang A itu 1000 dikurang 870 pinjam 9, 10. Di sini 0. 10 dikurang 7, 3, 9 kurang 8, 1. Kemudian yang B 1100 dikurang 1079. Kita pinjam 9, 10. Sini 1, 2, 0, 21. Kemudian yang C itu 133 ditambah 27. 0, 1, 2, 2 ditambah 3, 5 ditambah 1, 6, 160. Kemudian yang D itu 256 dikurang 163. Di sini 3, kemudian 0, 15 dikurang 6, 9. Nah, berarti kalau kita mau tahu, ya ini lebih dekat yang mana sih, kita harus hitung selisihnya ya. Berarti yang A itu selisihnya 130 dikurang 101, itu jawabannya 29. Kemudian yang B itu 101 dikurang 21, itu jawabannya 80. Kemudian yang C itu 160 dikurang 101, jawabannya 59. Yang D itu 101 dikurang 93 ya. Jawabannya 8. Nah, jadi di sini selisih yang paling kecil itu yang mana sih? Yang bisa kita lihat buat tahu yang paling dekat ini ya, yang 8 ya. Yang nilai paling kecil selisihnya. Berarti jawabannya itu adalah D ya. Kemudian latihan soal ke-13, Joshua adalah seorang peternak bebek. Joshua memelihara 235 ekor bebek. Di sini 235. Berapa bebek Joshua kemudian beberapa bebek Joshua kemudian bertelur dan menetas dan menghasilkan 70 ekor anak bebek. Jadi awalnya itu Joshua punya 235, kemudian ditambah 70 ekor yang baru menetas. 2 ekor anak bebek mati karena terserang penyakit. Joshua kemudian, di sini ada 2 mati karena terserang penyakit. Joshua kemudian menjual 30 ekor anak bebeknya. Dijual 30 lah itu anak bebek kepada tetangganya. Kita akan hitung berapa sisa total bebek yang dimiliki Joshua. Jadi awalnya 235, kemudian ditambah 70, 5, 0, 1. Awal Joshua punya 305, sesudah menetas, dikurang 2, mati, 30 dijual, dikurang 32 ya berarti ya. Dikurang 32, 3, pinjam 2, di sini 7. Nah, berarti sisa total bebek yang dimiliki Joshua itu 273 ya, mudah ya. Semua ya, awalnya 235, menetas ditambah 70, jadi 305, kemudian dikurang 2 ekor mati, dan dikurang 30 yang dijual. Berarti dikurang 32, berarti sisa bebek Joshua itu 273. Kemudian yang B itu berapa selisih total bebek yang dimiliki Joshua sebelum bebek menetas. Sebelum bebek menetas itu 235, dan sesudah beberapa anak bebek dijual. Jadi
dikurang yang akhir ya, berarti selisihnya. Berarti di sini kita mulai dari yang besar, yang sesudah bebek dijual kan dia punya 273 ya. 273 dikurang sebelum bebek menetas. Yang paling awal 235. Kita kurang di sini 7, kita pinjam 1 7-nya. Di sini sisa 6, di sini 13. 13 dikurang 5 8, 6 dikurang 3 3. Jadi selisihnya itu adalah 38. Mudah sekali ya. Nah, sudah selesai video kita tentang pembahasan bentuk-bentuk soal bilangan bulat. Jangan lupa kalian like video ini, kemudian komen jika kalian memiliki masukan untuk video-video selanjutnya. Share agar video ini lebih bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.